Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu sehat, semangat, walau kita harus belajar dari rumah. Sebelum kita memasuki materi, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami pengertian sejarah, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Bab 1. Kerajinan bahan keras. A. Prinsip kerajinan bahan keras. Adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras meliputi: yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan, yang kedua keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, dan yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Setelah kita mempelajari prinsip kerajinan bahan keras, sekarang kita masuk di B. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan yaitu: 1. Bahan keras alam, kedua, bahan keras buatan. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia yang sifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras alam yaitu kayu, bambu, dan rotan. Bahan keras buatan adalah bahan atau karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Contoh bahan keras buatan adalah kaleng dan kaca. C. Proses produksi kerajinan bahan keras. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang akan digunakan. Kerajinan bahan keras alam. Kerajinan kayu. Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Kayu yang dihasilkan pun beragam macamnya. Ada kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, dan masih banyak jenis kayu lainnya. 1. Bahan produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Bahan yang digunakan dalam membuat kerajinan ini adalah kayu, lem kayu, dan cat kayu. Alat produksi pembuatan kerajinan bahan kayu yaitu gergaji, pahat, palu, cukil, amplas, kuas, mesin bubut, dan mesin potong. Ketiga, produk kerajinan kayu. Berikut ini adalah contoh kerajinan kayu, yaitu miniatur kendaraan dan berbagai teknik ukir dan bubut. 4. Proses pembuatan kerajinan kayu. Teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan kerajinan dari kayu diantaranya teknik ukir, teknik bubut, teknik potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Indonesia memiliki kekayaan budaya, begitupun juga dengan ragam hias nusantaranya. Dan setiap ragam hias mempunyai simbol tertentu. B. Kerajinan bambu. Bambu dapat dijadikan berbagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi tinggi. Di antara jenis bambu tersebut yaitu bambu tutul dan bambu cendani. Bahan pembuatan kerajinan bambu yaitu berbagai aneka jenis bambu, pewarna politur, lem kayu, dan paku. Alat pembuatan kerajinan bambu. Alat yang digunakan yaitu parang, palu, gergaji, pisau raut, tang,
pahat, meteran, kuas, dan bor. Produk kerajinan bambu. Di bawah ini merupakan contoh kerajinan bambu, yaitu alat-alat rumah tangga dan kap lampu. C. Kerajinan rotan. Rotan adalah jenis tanaman palm yang merambat dan dapat tumbuh mencapai panjang 100 meter. Kulit rotan dapat menghasilkan anyaman yang sangat kuat. Bahan pembuatan kerajinan rotan. Yang pertama, rotan kupasan atau kulit luar, rotan isi, minyak tanah, belerang, paku, dan politur. Adapun alat pembuatan kerajinan rotan yaitu bor meja, gunting rotan, palu, papan penekuk, amplas, gergaji, kompor, dan kuas. Berikut ini adalah beberapa contoh produk kerajinan rotan. Beberapa produk kerajinan rotan diantaranya tas dan aneka produk kebutuhan rumah tangga. Keempat, proses kerajinan rotan. Proses pembuatan anyaman rotan dilakukan beberapa tahapan antara lain. Yang pertama, pembuatan kerangka, kedua, penganyaman, ketiga, pengecatan, dan terakhir proses finishing. Kedua, kerajinan bahan keras buatan. Beragam benda kerajinan dari bahan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan biasanya berupa kaleng, kaca, logam, dan sebagainya. Kerajinan kaca. Kaca dibentuk dengan cara dilukis. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di media kaca. Bahan pembuatan lukis kaca adalah kaca dan cat. Selanjutnya, alat utama yang digunakan dalam pembuatan lukis kaca yaitu pena khusus, kertas rancangan, pisau kertas, kuas, meja, dan lap. Ketiga, produk kerajinan lukis kaca. Kerajinan lukis kaca tidak hanya dibuat pada kaca dengan bentuk datar saja, melainkan juga dalam bentuk cembung atau cekung. Berikut adalah tahapan yang dilakukan dalam pembuatan lukis kaca. Yang pertama, membuat gambar sebagai pola, kemudian menebalkan gambar dengan spidol, gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena, memberi warna pada gambar dengan cat, menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. Selanjutnya kita masuk di kerajinan logam. Logam yang digunakan sebagai kerajinan adalah kaleng. Kaleng dibentuk sedemikian rupa menjadi kerajinan yang fungsi hias dan fungsi pakai menarik untuk dikoleksi. 1. Bahan pembuatan kerajinan logam. Bahan yang digunakan adalah kaleng lembaran, cat warna, dan lem power. Kedua, alat pembuatan kerajinan logam. Alat yang digunakan yaitu gunting kaleng, cetakan, dan kuas. Berikut contoh produk kerajinan logam yaitu miniatur kuda dan bros aksesoris. Proses pembuatan kerajinan logam. Kaleng digunting sesuai pola. Kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul. Kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. Kemudian selipkan kaca dan patri bagian pinggir. Kemudian buat tutupnya. Lukis wadah dengan cat sesuai selera. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.